Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, cintai Nabi, rindukan Nabi dalam setiap waktunya. Karena cinta kita, rindu kita kepada Nabi tidak rugi nantinya. Orang yang mencintai Nabi, orang yang merindukan Nabi, sekuat apapun dia rindunya kepada Nabi, sekuat itu Nabi merindukan kepada kita. Kalau ada seorang yang sangat mencintai Nabi, ada seorang yang sekarang ini sangat merindukan Nabi, jauh sebelum itu Nabi telah melakukan rindunya kepada kita. Sampai saat ini Nabi merindukan kita. Seakan-akan waktu itu Nabi mengatakan, qad takunu ba'idan an nazari lakinnaka lasta ba'idan an fikri. Engkau mungkin jauh dari pandanganku, tetapi engkau selalu dekat di dalam hatiku. Engkau selalu hadir dalam pikiranku. Nabi selalu merindukan kita, Pak. Sebagaimana hal ini peristiwa yang terjadi pada saat Nabi berkumpul dengan para sahabat. Saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasulullah berkata, ana mustaqun bi akhwani. Aku sedang merindukan saudara-saudaraku, kata Nabi. Sebagian sahabat lalu menjawab, ya Rasulullah, ana ikhwani. Bukankah aku adalah saudara-saudaramu ya Rasul? La, bal antum ashabi. Tidak, engkau bukan saudara-saudaraku, akan tetapi engkau adalah sahabatku. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kalau bukan kami saudara-saudaramu, lalu siapa lagi yang menjadi saudara-saudaramu ya Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bihi. Wahai sahabatku, saudara-saudaraku itu adalah dia yang tak pernah melihatku, dia tak pernah berjumpa denganku, dia tak pernah bertatapan muka denganku, dia tak pernah berjabatan tangan denganku, dia tak pernah menyentuhkan kulitnya denganku. Walakinnahum yu'minuna bihi. Akan tapi walaupun dia tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat denganku, dia iman kepadaku. Dia iman kepadaku walaupun dia tidak pernah makan bareng denganku. Dia iman kepadaku walaupun dia tidak pernah berjuang denganku. Orang-orang yang seperti itu aku rindu. Siapakah orang yang dirindukan oleh Nabi? Orang yang dikatakan Nabi ini adalah kita semua jemaah sekalian rahimakumullah. Kita dirindukan Nabi jauh sebelum kita merindukan Nabi. Maka sangat rugi sekali kalau di antara kita lupa akan Nabi, kalau di antara kita tidak merindukan Nabi, kalau di antara kita tidak mencintai Nabi. Maka bentuk cinta dan rindu kepada Nabi, perbanyaklah sholawat kepadanya. Ikutilah apa yang diperintahkan Nabi, jauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Jalankanlah syariat-syariat Nabi. Semuanya semata-mata sebagai bentuk kita ngabdi, rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, cinta kita kepada Nabi bukan seperti hanya cinta kita kepada sama manusianya, yang ujung-ujungnya galau, yang ujung-ujungnya dibalas dengan kekecewaan. Cinta kita, rindu kita kepada Nabi akan dibalas kontan oleh Nabi. Cinta diberikan kepada kita, rindu Nabi pun juga akan diberikan kepada kita sejauh mana cinta dan rindu kita kepada Nabi. Sebagaimana hal ini terjadi saat orang Arab Badui mendatangi Rasulullah, lalu bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi ya Rasul? Maka Rasul bertanya balik, wahai sahabatku, engkau bertanya kapan kiamat itu akan terjadi, apakah engkau sudah mempunyai bekal untuk masuki hari kiamat? Maka orang Arab Badui ini jemaah menjawab, ya Rasul, saya bukan orang yang ahli ibadah, saya bukan orang yang ahli taat, orang yang ahli takwa. Tetapi walaupun saya bukan orang yang ahli ibadah ya Rasul, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Di dalam hatiku tidak lepas rindu dan cinta kepada Allah dan utusannya, engkau Muhammad SAW. Saat orang Arab Badui ini berkata sedemikian cinta kepada Nabi,
Maka Nabi langsung spontan bersabda, antam aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang dicintai. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi bukti bahwa cinta kita kepada Nabi tidak akan menjadi cinta yang disia-siakan. Rindu kita kepada Nabi tidak akan menjadi rindu yang disia-siakan. Cinta kita kepada Nabi, rindu kita kepada Nabi akan dibalas kontan oleh Nabi dengan kata antam aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Artinya apa jemaah? Di akhirat nanti orang yang mencintai Nabi akan berkumpul dengan Nabi di surganya Allah. Amin. Cinta kita kepada Nabi nanti akan dibalas oleh Allah, oleh Nabi, diberikan syafaat dengan cara apa? Nabi akan cinta kepada kita dengan cara apa? Menunggu di pintu surga, menunggu di depan pintu surga, menunggu akan kedatangan kita untuk diberikan cinta Nabi kepada kita yang berupa syafaat agar kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Satu jemaah. Kedua, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Agar syafaat itu turun kepada kita. Kalau kita cinta kepada Nabi, sudah mengikuti syariatnya Nabi, sudah mengikuti apa yang diperintahkan, yang dikerjakan oleh Nabi, sebagai bentuk rindu dan cinta kita ikut syariatnya, maka Nabi akan memberikan syafaat, Pak, dunia dan akhirat, Pak. Peristiwa ini terjadi kepada orang Mesir waktu itu. Pada zaman itu ada seorang yang ahli maksiat, Pak, hidup di dalam perkampungan itu. Dia ibadahnya tidak ada, nilainya sama sekali tidak ada ibadah itu, tapi Islam dia. Orang yang ahli maksiat ini hendak kepergian, maka ngajaklah anaknya untuk menemani dalam perjalanan itu. Di tengah jalan itu jemaah, orang yang ahli maksiat ini meninggal dunia sebelum sampai kepada tujuannya. Maka ahli maksiat ini ditampakkan oleh Allah dengan mati su'ul khatimah, berubah dari bentuk asalnya. Mati dengan keadaan su'ul khatimah, ditampakkan bahwa orang ahli maksiat ini su'ul khatimah ditampakkan oleh Allah dalam di matinya itu. Artinya dia berubah bentuknya. Saat berubah bentuknya, anak ini bingung, mau diurus jenazah ayahnya ini sendirian, tak mungkin lah. Mau minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, malu anak ini, karena begitu besar aib keluarganya yang terjadi pada ayahnya, mati dengan keadaan mengenaskan. Karena bingung memikirkan cara bagaimana cara untuk mengurus jenazahnya, anak ini kelelahan. Lalu dengan lelah itu, anak ini ketiduran jemaah. Di dalam tidur itu, dia bermimpi didatangi oleh seorang yang karismatik, orang yang sangat tampan, putih, berjubah, luar biasa. Dia datang menghampiri ayahnya yang telah meninggal itu, lalu mengusaplah wajahnya, tubuhnya diusap. Seketika itu ayah yang awalnya berubah dari kejijikan ini, berubah dari bentuk asalnya, berubah drastis menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang bercahaya seakan-akan kecepretan cahayanya orang yang mengusap ini. Di dalam tidurnya anak ini kaget, Pak, di dalam mimpinya terkaget, lalu menghampiri orang yang luar biasa ini. Ditanya oleh anak ini, "Tuan, siapakah engkau, Tuan? Kenapa pertolongan Allah diberikan kepada ayahku melalui tanganmu?" Maka Tuan yang tampan ini menjawab, "Wahai anakku, akulah orang yang dirindukan ayahmu ini. Aku adalah orang yang dicintai ayahmu dalam setiap waktunya. Aku adalah utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Allah. Ini jemaah sekalian rahimakumullah membuktikan bahwa cinta Nabi kepada kita akan memberikan pertolongan dunia dan akhiratnya. Dan cinta kita kepada Nabi, rindu kita kepada Nabi akan membuah hasil cinta kita, syafaat Nabi pun juga akan terjadi kepada kita, dibalas kontan oleh Nabi cinta dan rindu kita. Mudah-mudahan kita semua, saudara-saudaraku yang hadir dan juga saudara-saudaranya di keluarganya juga, dapat menciptakan keharmonisan, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, bentuk cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Ikut selalu syariatnya, menjalankan perintah Nabi,
menjauhi larangan Nabi pun juga dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.